Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat bulan puasa untuk teman-teman semuanya dan salam sejahtera. Semoga teman-teman pada sehat selalu. Jadi perkenalkan, nama saya Ahmad Mufid. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dalam membuat makalah PowerPoint ini. Di sini saya akan bahas tentang hadis sebagai sumber ajaran Islam. Baik, kita buka yang pertama, pengertian hadis dalam sumber ajaran Islam. Hadis merupakan sumber syariat Islam yang kedua setelah Al-Quran. Hadis memiliki fungsi yang sangat penting terhadap Al-Quran. Dalam fungsi tersebut, hadis menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang tidak ada penjelasan yang dapat dimengerti di dalamnya. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan, jadi Islam itu sebagai agama yang berlaku abadi dan berlaku untuk seluruh umat manusia, mempunyai sumber yang lengkap pula, sumber ajaran Islam dalam Al-Quran dan Sunnah yang sangat lengkap. Hadis menurut bahasa yaitu sesuatu yang baru, menunjukkan sesuatu yang dekat atau waktu yang singkat. Hadis juga berarti berita, yaitu sesuatu yang diberitakan, diperbincangkan, dan dipindahkan dari seorang kepada orang lain. Hadis menurut istilah syarah ialah hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW, baik itu ucapan, perbuatan, atau pengakuan, atau bisa juga disebut takrir. Saya lanjut yang kedua. Ini ada kedudukan hadis. Dalam kedudukannya sebagai penjelas, hadis kadang-kadang memperluas hukum dalam Al-Quran atau menetapkan sendiri hukum di luar apa yang ditentukan Allah dalam Al-Quran. Kedudukan hadis sebagai bayani atau menjalankan fungsi yang menjelaskan hukum Al-Quran. Jadi tidak dilakukan lagi dan dapat diterima oleh semua pihak. Karena memang untuk itulah Nabi ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sini saya akan menjelaskan, jadi dalam kedudukan hadis itu sebagai dalil yang berdiri sendiri dan sebagai sumber kedua setelah Al-Quran. Itu menjadi bahan perbincangan di kalangan ulama. Perbincangan ini muncul disebabkan oleh keterangan Allah sendiri yang menjelaskan bahwa Al-Quran atau ajaran Islam itu telah sempurna. Jumhur ulama itu banyak berpendapat bahwa hadis berkedudukan sebagai sumber atau dalil kedua setelah Al-Quran dan mempunyai kekuatan untuk ditaati serta mengikat untuk semua umat Islam karena itu pada dasarnya hadis berfungsi menjelaskan hukum-hukum dalam Al-Quran dalam segala bentuknya. Saya lanjut yang ketiga, ada fungsi hadis. Nah, jadi pada dasarnya hadis ini memiliki fungsi utama sebagai menegaskan, memperjelaskan, dan menguatkan hukum-hukum dan dalam hal lain yang ada di Al-Quran. Jadi para ulama itu sepakat setiap umat muslim itu diwajibkan untuk mengikuti perintah yang ada hadis-hadis sahih. Jadi sini saya akan jelaskan. Jadi Al-Quran dan hadis itu merupakan pegangan umat muslim agar tidak kehilangan arah dan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi fungsi hadis ini sebagai sumber hukum Islam tentunya dapat menambah pengetahuan manusia tentang pedoman dan pegangan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada dasarnya, hadis ini memiliki fungsi utama sebagai menegaskan, memperjelaskan, dan menguatkan hukum-hukum itu. Terus ada juga uraian tentang Al-Quran yang telah dijelaskan bahwa sebagian besar ayat-ayat hukum dalam Al-Quran itu adalah dalam bentuk garis besar yang secara analiyah belum dapat dilaksanakan tanpa penjelasan dari hadis.
Nah, di sini dalam kedudukannya sebagai bayani dalam hubungannya dengan Al-Quran, ia menjelaskan fungsi sebagai berikut. Jadi ini ada fungsinya. Yang pertama itu ada menguatkan dan menegaskan hukum-hukum yang tersebut dalam Al-Quran atau disebut fungsi ta'qid dan takrir. Memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-Quran. Yang kedua, menjelaskan arti yang masih samar dalam Al-Quran. Yang ketiga, merinci apa-apa yang dalam Al-Quran disebutkan secara garis besar. Keempat, membatasi apa-apa yang dalam Al-Quran disebutkan secara umum. Terus yang terakhir, yang kelima, itu memperluas maksud dari sesuatu yang tersebut dalam Al-Quran. Terus yang terakhir, keempat, ada hubungan dengan hadis Al-Quran. Jadi bila kita lihat dari fungsinya, hubungan hadis dengan Al-Quran itu sangatlah berkaitan. Karena pada dasarnya hadis berfungsi menjelaskan hukum-hukum dalam Al-Quran segala bentuknya sebagaimana disebutkan di atas. Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum dalam Al-Quran yaitu untuk diamalkan. Karena dalam pengalaman itulah terletak tujuan yang digariskan. Tetapi pengalaman hukum Allah itu diberi penjelasan oleh Nabi dengan demikian. Bertujuan supaya hukum-hukum yang ditetapkan Allah dalam Al-Quran secara sempurna itu dapat dilaksanakan oleh umat. Jadi dalam kedudukannya sebagai bayani, maka dalam hubungan dengan Al-Quran hadis menjelaskan fungsi sebagai berikut. Yang pertama itu menguatkan dan menegaskan hukum-hukum yang tersebut dalam Al-Quran atau disebut fungsi ta'qid dan takrir. Dalam bentuk ini hadis hanya seperti mengulangi apa-apa yang tersebut dalam Al-Quran. Kedua, memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-Quran dalam hal menjelaskan arti yang masih sama dalam Al-Quran. Tiga, merinci apa-apa yang dalam Al-Quran. Jadi disebutkan secara garis besar. Terus ada membatasi apa-apa yang dalam Al-Quran, disebutkan secara umum. Terus yang terakhir, memperluas maksud dari suatu yang tersebut dalam Al-Quran. Demikianlah presentasi kali ini dari kami. Semoga hasil yang didapatkan dari presentasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kekurangan atas penyampaian dan tindakan, saya mohon maaf. Jika ada yang belum paham, teman-teman bisa bertanya kepada kelompok kami. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.